ketika kita tanya lo, kenapa sampai mentakwil yuksafu an syakihi? Itu katanya di tafsir Ibnu Katsir memang ditakwil. Nah, giliran kita datangkan kitab-kitab yang lebih tua, gimana para ulama itu membuat konsep bagaimana ayat-ayat mutasyabihat harus difahami, nggak didengarkan sama sekali dan nggak dianggap. Artinya dianggap nggak ada gitu. Ya ini kan aneh ini. Jadi ya, mentakwil itu apa? Tafwid itu kan mengembalikan maknanya itu hanya kepada Allah yang tahu ya, gitu ya. Oke ya. Ya. Nah, tapi kan Bang Tajirun tadi ini mengatakan yadun itu kan diartikan tangan begitu. Berarti itu bukan tafwid, itu ya ta'wil juga berarti. Ya, Bang. Kan begitu. Makanya harusnya kan para ulama salaf itu, banyak loh ulama salaf itu. Jadi begini, ulama salaf itu sudah memberi satu rumusan ya. Ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh diartikan bilughati ghairil arabiyah. Tidak boleh diartikan selain bahasa Arab. Tidak boleh diartikan bahasa versi Faris. Kalau di beberapa kitab yang lain. Tidak boleh, semisal istawa dimaknai bersemayam. Itu tidak boleh. Istawa ya istawa. Saya heran juga tadi itu. Dia bilang tafwid tapi takwil. Ya. Nah ya itu gini, mau kita cukupkan dulu ya. Sekarang kita sapa-sapa tamu yang baru datang ya. Oke. Assalamualaikum Kang Faizu. Kang Faizu. Waalaikumsalam. Ya, ada yang ingin disampaikan? Mau tanya? Ya, tafadhol. Perkenalkan diri dulu kalau boleh, on cam nggak apa-apa, tapi jangan merokok ya. Oke. Mau tanya golongan al-irsyad itu apa ya? Gimana pertanyaannya? Jamaiyah al-irsyad. Oh gitu. Jadi gini ya, kalau tentang jamaah apa nama jamaah itu kami tidak bisa menghukumi mereka itu siapa gitu sebelum kami tahu ADRT-nya gitu. Anggaran dasar rumah tangga dari jamaah itu. Ya seperti salafi, tabligh apa semua itu kami tahfidz dulu. Tidak mau menghukumi apa-apa mereka sesat atau siapa. Tetapi jika kami sudah membaca ADRT-nya, maka saya berani gitu. Monggo. Ya mungkin ada yang tahu al-irsyad itu apa, mungkin ada yang tahu. Itu kan organisasi ya. Monggo silakan. Anda jawab ya. Jadi yang Anda tahu tentang al-irsyad ini dulunya dia termasuk islahi ya, maksudnya islahi itu sejenis apa ya? Kayak organisasi yang memperbarui lagi lah, memurnikan lagi ajaran Islam. Dulu itu ada namanya ulama Syekh Surkati itu kan. Syekh Surkati yang dia itu pada awal-awal masuk ke Indonesia konfliknya dengan Habib karena beliau mengangkat tentang masalah kapaah itu. Bolehlah nikah dengan Saripah. Lalu kemudian belakangan ini akhir-akhir ini saya ngecek organisasi Fatwa Al-Irsyad isinya siapa aja. Ternyata di dalamnya ada Badrul Salam, ada Syafiq, ada Salamah, yaitu siapa itu yang Salamah itu siapa Ustadz Basalamah gitu. Nah itu mereka itu komisi fatwa dari Al-Irsyad. Jadi dengan begitu kayaknya jelas ya Al-Irsyad itu siapanya gitu. Oh, tapi dulunya bukan itu kan? Bukan apa? Gini. Bang Faizo, sampean kok tanya Al-Irsyad ini kenapa? Dan yang sampean tahu tentang Al-Irsyad itu gimana? Itu kan sampean saya tahu kan pas ya, tanya ini pasti akan tahu ya. Di kampung saya ada golongan itu baru masuk kayak gitu, kayak
kepemimpinan wilayah kabupaten ini, misalnya kabupaten saya misalnya gitu. Tapi kok saya lihat ustadz-ustadznya kok golongan itu. Jadi saya yang pengajiannya juga cewek-ceweknya pakai cadar. Ini sih Bang Paijo, cek aja di mana tuh, di Google Komisi Fatwa Al-Irsyad. Nah itu orang-orangnya disebutkan, ada RT-nya disebutkan. Nanti orang-orang yang saya sebutkan tadi itu ada semua di sono di halaman paling depan. Oh, iya. Oke, terima kasih. Ya. Ikut NU aja Bang Faizo, aman. Artinya ikut NU itu ikut pemahaman. Bang Faizo gimana Bang Faizo? Sudah bisa dipahami Kang Faizo? Sudah bisa. Ada pertanyaan lagi? Mungkin maksud saya kalau orang itu mengatasnamakan saja gitu loh, maksudnya mengatasnamakan Al-Irsyad, padahal Al-Irsyad bukan dari golongan mereka gitu, maksud saya. Wah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Faizo, Sebentar, jadi Kang. Al-Irsyad itu dulu awalnya Ahlus Sunnah juga, tapi kemudian belakangan direbut sama golongan Wahabi itu, jadi pecah mereka. Ada yang tetap masih Aswaja, ada yang sekarang sudah jadi Wahabi. Oh. Jadi kalau yang lebih populer, karena memang mereka dananya kan nggak terbatas nih, Wahabi itu mereka banyak buat sekolah Al-Irsyad, tapi masternya yang baru meninggal kemarin, Jawaziyah itu. Oh, iya. Begitu. Tapi masih banyak yang ulama-ulama soleh, masih banyak yang di Al-Irsyad yang asli ya. Masih banyak. Iya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tor, monggo disapa Kang Valeri Tor. Saya mau makan dulu. Tor. Kondisikan Tor. Assalamualaikum Kang Valeri ID. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak kenal suaranya. Kemana sih Kak Jirun itu, Bos? Wah, BKW. Siapa ini? Ya saya harusnya yang lawan Tajirun itu. Kalau antum nggak usah. Nurunin derajat antum lah begitu. Nurunin Jadi boleh berapa? kita bahas mengenai fenomena yang masjid-masjid diambil alih oleh kelompok Wahabi itu. Iya, boleh Kang. Jadi begini Kang ya. Sebelum dibahas, saya mau tanya dengan menghabiskan dulu soalan dari Kang Faizo. Kang Faizo, kalau ada soalan monggo ditanyakan. Kalau nggak ada soalan, kita menunggu Kang Wahabi untuk masuk lagi. Monggo Kang Faizo. Sudah cukup. Sudah ya. Ya, oke. Jadi saya turunkan Kang Faizo ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini disapa-sapa dulu ini yang baru masuk, Cak Samsudin ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ini mau bertanya. Sebelum ke pertanyaan, monggo perkenalkan antum dari mana, siapa namanya begitu, biar saling kenal lah begitu. Iya. Nama yang di situ itu nama asli. Asal Pasuruan. Oke, monggo langsung masuk ke pertanyaan. Saya pernah ikut pengkaderan seminar yang diisi oleh orang-orang kita sendiri Aswaja. Kemudian ada satu pertanyaan di situ yang mungkin moderatornya lupa, jadi tidak terjawab. Pertanyaannya begini, apakah Wahabi itu dihukumi kafir? Itu.
Sudah cukup. Iya. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan, itu yang menghukumi kafir itu siapa ya Syamsuddin begitu? Enggak, ada orang yang nanya, orangnya ini kayak apa, orang Hidayatullah kayaknya. Enggak begini ya. Artinya kita itu di sini tidak membahas oknum. Jika semisal ada oknum aswaja atau kiai itu semisal mengkafirkan Wahabi. Nah, itu berarti kita tidak bahas di sini. Artinya kita bahas fahamnya, faham Wahabi itu sendiri atau faham aswaja itu sendiri seperti apa. Naam, ngerti. Enggak, apakah orang yang ikut Wahabi itu dipastikan kafir gitu? Tapi pertanyaan ini enggak terjawab. Gitu loh. Kan kayak apa, ajaran yang dulu rame di kalangan mahasiswa liberalisme, pluralisme itu kan, kalau orang sudah kena liberalisme itu kan, yang mengatakan semua agama sama, ya kan, terus dia menyatakan seperti itu, punya keyakinan itu kan langsung gitu loh, ya kan, langsung murtad dan bertentangan dengan Al-Quran kan, kalau mengatakan semua agama sama, Yahudi, Nasrani masuk surga semua gitu ya, sama-sama selamat, sama-sama masuk surga. Nah, itu kan kalau mengatakan gitu kan langsung apa namanya, istilahnya langsung keluar dari Islam. Ya, apakah orang yang ikut Wahabi itu langsung itu loh. Begini ya, dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangankan mengkafirkan, menganggap kelompok lain atau orang atau oknum atau individu sesat saja itu sangat dihindari oleh aswaja. Bahkan Rasulullah sendiri pun, Rasulullah saja kaumnya atau sahabatnya yang jelas-jelas munafik artinya di depan Rasulullah mereka iya, di belakang tidak, itu Rasulullah biarkan. Justru takfiri atau mengkafirkan kelompok atau yang tidak sepaham dengan kita itu kita